Saya akan bacakan SMS dari Iqbal. Assalamualaikum Ustaz Husin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendengar dari salah satu Ustaz, katanya intan berlian, emas putih, emas hitam, dan profesi katanya tidak wajib zakat, tidak ada zakat. Walaupun sudah sampai nisab, katanya tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya. Saya jadi bingung. Dari Iqbal, nggak disebut namanya, nggak disebut alamatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perhatikan bersama-sama, zakat itu muta'alliqah bil mal, berkaitan dengan harta. Jadi az-zakah muta'alliqatun bil mal. Maka apabila seseorang memiliki sejumlah harta dan hartanya telah mencapai nisab, maka dengan sendirinya orang tersebut telah wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Perintah untuk berzakat Allah Subhanahu wa taala ungkapkan dalam surah Taubah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah dari sebahagian harta mereka. Bukan seluruh harta mereka diambil, sebahagian harta mereka. Shadaqatan. Allah gunakan kata shadaqah ini diambil dari kata as-sidqu, karena dengan menginfakkan harta yang kita sukai, yang kita cari, karena Allah menunjukkan kejujuran dan bukti keimanan kita. Dengan sholat tidak cukup, dengan puasa pun tidak, karena banyak orang rajin puasa, rajin sholat, tapi kalau disuruh berinfak, menginfakkan yang dicintai beratnya luar biasa. Jadi infakkanlah dari sebahagian harta kalian shadaqatan, ay tasdiqan li imani, yang membuktikan betul-betul keimanan kamu. Kemudian shadaqatan tuzakki tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang dapat mensucikan mereka. Dalam perdagangan mereka, usaha mereka ada hal-hal yang kurang baik, demikian pula dosa mereka disucikan, dibersihkan oleh Allah, wa tuzakkihim biha, dan juga mensucikan jiwa mereka, menumbuhkan berbagai macam nilai-nilai luhur yang merupakan buah-buah dari keimanan. Wa shalli 'alaihim, kemudian doakan untuk mereka, berselawatlah untuk mereka wahai Rasulullah pada saat mereka memberikan zakat mereka. Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya salat kamu merupakan hal yang memberikan sukun, rasa teduh dan sakinah bagi mereka. Nah, kalau kita perhatikan dari ayat ini, juga ayat dan firman Allah dalam suratul Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang yang beriman, infakkanlah dari hasil-hasil kasab usaha profesi kalian yang baik, yang halal. Karena dari usaha profesi yang tidak halal, dari perdagangan memperdagangkan barang yang tidak halal, tidak dapat sama sekali orang tersebut mengeluarkan zakat, karena yang mesti dilakukan meninggalkan usaha yang tidak benar tersebut. Baik itu perdagangan atau profesi yang bermacam-macam yang baik, keluarkan sebahagian yang kalian dapatkan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari sebahagian hasil bumi yang kami keluarkan bagi kalian. Nah, yang dikeluarkan dari hasil bumi ini bukan hanya tumbuh-tumbuhan, bukan hanya emas, bukan hanya perak, tapi juga termasuk di dalamnya emas hitam, yaitu minyak, termasuk juga uranium, termasuk juga intan, permata, batu-batu berharga. Semua ini termasuk dalam kategori yang kami keluarkan dari hasil-hasil bumi. Kemudian berkaitan dengan kasab mencakup semua jenis profesi yang baik. Yang penting profesi yang halal yang baik, kalian keluarkan sebahagian keuntungan yang kalian dapatkan. Apalagi umum firman Allah, wa yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya padamu apa yang mereka mesti infakkan, qulil afwa, katakan yang melebihi kebutuhan kalian. Nah, kalau seorang petani yang mendapatkan hasil 1 ton padi,
yang kalau dihasilkan beras paling 600 kilogram, diharuskan mengeluarkan 10%-nya yaitu 60 kilogram, padahal dia harus menanam 4 bulan hingga 5 bulan. Diharuskan mengeluarkan semua ini. Coba bayangkan, apakah Anda yang memiliki emas putih, Anda yang memiliki juga batu-batu mulia, apakah Anda tidak merasa malu yang harganya begitu tinggi tidak mengeluarkan zakat? Oleh karena itu, zakat berkaitan dengan harta, muta'alliqah bil mal. Tidak berkaitan dengan mukallaf, tidak mukallafnya seseorang. Maka apabila seorang anak yatim yang masih kecil memiliki harta yang jumlahnya besar, begitu sampai nisab dan berputar 1 tahun, atau harta yang diinvestasikan dalam bentuk apapun, begitu tiba waktunya harus dikeluarkan walaupun dia belum dewasa, yang menjadi wali yang mengeluarkan zakat dari harta tersebut. Nah, kalau mereka mengatakan tidak ada hadisnya, perlu kita menegaskan bahwasannya zakat karena berkaitan dengan harta. Pada masa-masa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, perekonomian beda dengan saat ini. Baik angkanya, baik jenis perdagangannya, perekonomiannya beda. Dulu perekonomian terbatas pada perdagangan, kemudian pertanian, peternakan. Pertanian pun mengingat tanah yang subur amat sedikit di negara Arab, maka fokus pertanian pada gandum, korma, dan bahan-bahan pokok yang menjadi kebutuhan. Kalau kita di negeri kita yang subur, apalagi dengan berkembangnya jenis pertanian yang bermacam-macam, kemudian cara penyimpanan barang-barang yang dulu mudah rusak sekarang dapat disimpan dalam waktu yang panjang, dengan sendirinya berbeda keadaannya. Di Jazirah Arabia tidak ada orang yang menanam coklat, yang menanam karet, menanam juga kedelai, yang menanam cengkeh, berbagai macam tanaman-tanaman seperti ini. Begitu pula sawitnya. Maka dengan sendiri tidak mungkin Rasul akan memerintahkan orang untuk mengambil zakat sawit, zakat cengkeh, zakat coklat, dan lain sebagainya. Jadi yang diambil sesuai dengan kondisi keadaan ekonomi pada saat itu. Nah, ketika Al-Quran berbicara mengenai hasil bumi, Al-Quran dalam surat Al-An'am mengatakan wa'atu haqqahu yawma hasadihi, keluarkan haknya pada saat panen. Tidak dibatasi hanya pada makan pokok, termasuk yang tidak pokok pun dikeluarkan. Silakan baca ayatnya dalam suratul An'am. Jadi zakat berkaitan dengan harta. Nah, seiring dengan pertumbuhan perekonomian dan lahirnya berbagai macam jenis bahan-bahan yang dikonsumsi ditanam oleh manusia, demikian pula hasil-hasil tambang seperti nikel, emas, kemudian emas putihnya, emas hitamnya, uraniumnya, semua ini merupakan hasil bumi yang Allah Subhanahu wa taala simpan. Begitu kita mengeksplorasi, maka bagi para penambang besar mereka mengeluarkan 20% setelah dikeluarkan biaya keseluruhan dari emasnya, dari minyaknya, dari peraknya, semua dikeluarkan 20% setelah dikeluarkan biaya operasional keseluruhannya. Dan salurannya pun telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka mengatakan tidak wajib zakat pada emas hitam, pada emas putih, demikian pula profesi dan lain sebagainya tidak terdapat dalilnya, apakah tidak cukup Al-Qur'an Al-Karim mengatakan anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Coba baca terjemahannya. Kalau mereka mengatakan ayat ini telah dihapuskan dengan turunnya ayat zakat, maka kita menjawab, tolong bawakan satu ayat, satu hadis yang kuat, yang mutawatir kedudukannya, yang menunjukkan bahwa ayat ini dihapuskan dengan ayat yang lain. Tidak ada sama sekali. Semua ini merupakan kebohongan, semua merupakan hal yang diada-adakan. Dan kelihatannya para ulama kita sekarang sudah condong untuk berpihak pada konglomerat. Petani-petani miskin disuruh mengeluarkan zakat mereka, sedangkan yang mengoleksi emas putih, yang mengoleksi batu-batu mulia, yang mengoleksi berbagai macam kekayaan di luar dari apa yang biasa diambil pada masa Rasul dahulu kala, tidak diwajibkan zakat. Nah, dengan cara seperti ini akhirnya terjadi kepincangan, kesenjangan. Agama berubah menjadi satu agama yang tidak rasional, agama yang membela kaum feodal, tuan-tuan tanah, membela para konglomerat. Akhirnya konglomerat uncang-uncang kaki, merasa tidak punya kewajiban zakat pada apa-apa yang mereka koleksi dari berbagai macam kekayaan. Jadi
Kalau kita perhatikan, semua ini sebagai akibat karena tidak memahami syariat Islam dengan maqasidnya, tujuan-tujuannya tidak kembali kepada Al-Quran. Padahal Mu'adz bin Jabal ketika disuruh Rasulullah ke Yaman, dalam sebuah hadis yang masyhur ketika ditanya, Bima taqbi ya Mu'adz? Kalau seandainya datang seseorang mengajukan pertanyaan kepada kamu dalam urusan fatwa. Dijawab oleh Mu'adz, Aqbi bi kitabillah. Saya akan putuskan dengan kitab Allah. Jadi pertama adalah kitab Allah. Rasulullah mengatakan, fa in lam tajidhu fi kitabillah. Kalau kamu tidak menjumpainya dalam kitab Allah, baru aqbi bi sunnati Rasulillah. Saya putuskan dengan sunnah Rasul. Jadi pada urutan kedua, fa in lam tajidhu fi sunnati Rasulillah. Kalau pada sunnah Rasul kamu belum menjumpai hal ini. Artinya berkaitan dengan hal-hal yang tidak dilihat pada masa Rasul. Mu'adz mengatakan, ajtahidu ra'yi wala alu. Saya akan berijtihad dengan pendapat saya dan saya tidak akan melalaikan. Rasulullah langsung menepuk dada Mu'adz sambil berkata, Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah ila ma yurdillah wa rasulah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah kepada apa yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi saat tidak ada hadisnya berkaitan dengan berbagai macam jenis harta yang tidak ada pada masa Rasul, bukan berarti kita berhenti mengatakan tidak ada hadisnya maka tidak wajib zakat. Nah, disinilah perbedaan orang yang kembali kepada kitab suci Al-Quran, kembali kepada hadis yang dikaitkan dengan Quran, kemudian di saat tidak menjumpai sesuatu dalil khusus yang menentukan hal-hal tertentu, kembali kepada dalil-dalil yang umum, maka dalil umum menunjukkan bahwa zakat berkaitan dengan harta. Orang kalau menyimpan katakan 1 hektar tanah disimpan sebagai aset, harga per meternya katakan 1 juta rupiah, maka dengan sendirinya dia wajib mengeluarkan zakat dari aset tersebut. Dia menyimpan aset yang berharga, kalau diemaskan nilainya, maka dengan sendirinya aset yang disimpan diwajibkan dikeluarkan 2,5% setiap kali berputar 1 tahun. Kalau dia mengatakan rugi, jangan disimpan begitu saja, manfaatkan baik untuk membangun rumah atau digunakan sebagai lahan pertanian yang bisa menghasilkan. Jangan kamu menjadi penimbun. Karena siapa yang menimbun kekayaan dan tidak diinfakkan di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan panaskan di api neraka, kemudian lempengan-lempengan tersebut akan dibakarkan pada punggung mereka, pada lambung mereka dan wajah mereka. Jadi jangan kita lihat bahwa tanah tidak ada zakatnya. Tanah kalau dinilai dengan emas 1 hektar 10.000 kali 1 juta sudah berapa coba? 10 miliar. 10 miliar kalau diberikan emas berapa jumlahnya? Bukan hanya melebihi 1.000 nisab, bahkan berkali-kali nisabnya. Kalau harga 1 kilogram emas diperkirakan harganya kalau kali 500.000 kurang lebih berapa? 500 juta ya? 500 juta. Nah sekarang harga 10 miliar. Jadi konglomerat yang menyimpan tanah-tanah sebagai aset kemudian dibiarkan begitu saja, mereka mesti tahu bahwa mereka punya kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya 2,5% setiap kali berputar 1 tahun. Kalau tidak, tunggu saatnya di hari kemudian nanti mereka akan menanggung hisab yang berat karena mengabaikan kewajiban zakat mereka. Di orang yang punya emas putih, yang punya juga katakan berlian, batu-batu berharga ini sebagai simpanan mereka dan aset, hendaknya mereka hitung berapa jumlahnya, mereka keluarkan 2,5%-nya kalau sebagai aset. Oleh karena itu jangan disimpan sebagai aset, tapi investasikan di tempat yang bermanfaat, bisa menyerap buruh, pekerja-pekerja kita, menghidupkan mereka, memutar roda perekonomian kita. Oleh karena itu orang yang menyimpan aset-aset semacam ini atau deposito karena mengharapkan bunganya adalah manusia-manusia yang tidak berakal sama sekali. Dia menjadikan dunia sebagai hiasan, dia lupa bahwa dunianya kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hari akhir nanti. Nah, kalau Anda menjadi orang kaya akan berubah menjadi kikir, kemudian berusaha untuk mencari fatwa-fatwa yang selaras dengan kekikiran Anda, silahkan bersenang-senang, tapi di hari kemudian nanti Anda akan berhadapan dengan tanggung jawab yang amat berat dan mengerikan. Wallahu a'lam.